adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus lisensi 2019. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW serta keluarga, sahabatnya, dan khususnya kita semua seluruhnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian, pada yang terhormat Bapak Kapolres Tanggamus atau mewakili Bapak Dandim 0424 Kabupaten Tanggamus atau mewakili, yang terhormat Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kasat, dan yang terhormat Dinas Kesehatan. DPRD Tanggamus menggelar rapat dalam rangka menetapkan kebijakan new normal di Kabupaten Tanggamus. Dalam rapat tersebut, DPRD dan eksekutif setempat melakukan finalisasi penerapan teknis atas Surat Edaran Nomor 534/40/2020 tentang protokol kesehatan pencegahan penularan wabah coronavirus disease atau COVID-19 di toko modern dan pasar tradisional dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha, dan Surat Edaran Nomor 535/40/2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemik. Hal itu menjadi tindak lanjut atas penerapan peraturan daerah atau Perda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Perkawinan ataupun hal-hal yang lainnya. Dan yang kedua tentang keagamaan. Bagaimana masyarakat itu nyaman untuk beribadah. Tentunya dengan perda yang kita akan buat dan kita rumuskan ini dan akan kita sahkan, dengan kebiasaan baru ini betul-betul tanpa kita meninggalkan protokol kesehatan. Nah, jadi saya minta kepada kawan-kawan sekalian, baik itu seluruh anggota Perda ataupun dari Kapolres dan Dandim, Dinas Kesehatan, BPBD, Biro Hukum, kita mari bersama-sama merumuskan hal ini. Dan ini pun sudah lama juga kita bahas, tetapi kejelasan hukum itu belum ada. Jadi saat inilah saya minta kepada kawan-kawan sekalian supaya ini betul-betul hari ini bisa kita finalisasikan dan bisa kita sahkan untuk kita paripurnakan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Tanggamus, Edialismi SE menjelaskan butuh kebijakan yang terang benderang dan tertuang dalam surat edaran tersebut. Hal itu dianggap perlu agar masyarakat paham dan mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten dalam menghadapi new normal, khususnya terkait aktivitas masyarakat Tanggamus yang dalam hal berkerumun, seperti hajatan dan kerumunan dalam menjalankan beribadah. Dengan duduk bersama antara pemangku kebijakan, DPRD, dinas terkait, dan Satgas COVID-19, maka dapat dirumuskan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat demi menjaga dan melindungi masyarakat Tanggamus dari penyebaran dan penularan COVID-19. Setelah nantinya dirumuskan dan disahkan, penjelasan atas pasal-pasal dalam surat edaran tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat, dan diharapkan masyarakat dapat mematuhi hal tersebut. Setelah melewati masa sosialisasi, semoga masyarakat tidak melanggar ketentuan tersebut, karena akan ada sanksi yang tegas yang akan ditempuh oleh Satgas COVID, dalam hal ini perangkat Satpol PP. Meski demikian, sebelum dijatuhkan sanksi tentunya akan ditegur, berupa teguran lisan, lalu teguran tertulis. Setelah dianggap tidak ada perubahan, maka Satgas akan mengambil tindakan tegas.
Dengan menerapkan protokol ini diharapkan dapat meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19 pada usaha sektor jasa dan perdagangan dalam area publik, di mana terdapat potensi penularan COVID-19 yang diakibatkan dari berkumpulnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi. Harapannya dengan adanya penjelasan pasal per pasal dalam Perda Penanggulangan COVID-19 di Tanggamus, maka masyarakat dapat memahami, khususnya bagi Satgas COVID-19, dapat menegakkan pembatasan-pembatasan yang telah diputuskan. Jangan sampai ada aturan-aturan yang memberatkan masyarakat. Perda tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini diharapkan mampu menekan penularan COVID-19 secara efektif di Tanggamus, yang kini statusnya sudah menjadi zona merah. Bapemperda DPRD Tanggamus sebelumnya telah menampung berbagai usulan dari sejumlah pihak agar nantinya perda tersebut dapat tepat guna, berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tanggamus, dan dapat menjadi dasar hukum dalam penegakan disiplin protokol COVID-19. Sementara itu, Kasat Pol PP Kabupaten Tanggamus M. Suratman dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan serta menyadari bahaya dari COVID-19. Untuk itu, ia mengharapkan adanya panduan teknis yang jelas atau adanya penjelasan secara rinci dari pasal 12 Surat Edaran nomor 534/40/2020 tersebut, di mana dalam pasal 12 tersebut berbunyi, bagi camat, kepala pekon, lurah, dan perangkat pekon, kelurahan, dan satuan pelaksana pasar untuk dapat mensosialisasikan dan mendukung program social distancing, physical distancing kepada pedagang dan masyarakat pada terkait pencegahan meluasnya wabah COVID-19. Baca terus ini mengenai perda ini. Nantinya perda ini sebetulnya yang akan kita bahas ini, yang akan kita sahkan, yang kita bahas ini sebetulnya sudah sangat luar biasa. Narasinya bagus, ya, artinya betul-betul di situ kalau kita maknai sangat luar biasa. Kalau ini nanti pada implementasinya, pada pelaksanaannya perda yang kita sahkan ini nanti betul-betul dijalankan. Nantinya ini kalau mau kita jalankan tentu semua akan terkait, baik itu nanti dari Dinas Kesehatan, Pendidikan, dari Kapolres, Dandim, dan juga tentunya dari kita anggota dewan yang selalu bersentuhan terhadap masyarakat secara langsung. Nantinya perda ini kemarin kita juga sudah uji publik, ya, kita panggil atau kita undang tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, NU, dan segala macam tentang terkait dengan perda ini. Jadi saya secara pribadi memberi masukan saja, usulan yang konkret. Perda ini kita sahkan, tapi dalam implementasinya jangan tumpul. Artinya ini semua harus terkait semua. Contoh, saya beri contoh. Hari ini di tempat saya hajatan itu ada 4. Ini contoh kecil. Hajatan ada 4. Sementara izin dari kepolisian itu memang nggak ada izin itu, tidak diizinkan. Tapi pada pelaksanaannya, kenapa kok mereka bisa melaksanakan itu? Nah, ini kesalahan siapa? Kalau saya hukum, ya kesalahannya tentu dari aparat pekon, kurang greget, kurang penyampaian, baik camat, pekon, dan segala macam lah. Ya mungkin bisa jadi nanti perda ini yang akan mengikat itu semua, Pak. Jadi maksud saya intinya, perda yang akan kita sahkan ini besar biayanya. Jangan sampai perda ini kita sahkan tapi nanti implementasinya juga nggak ada di lapangan. Artinya semua tetap akan melanggar aturan yang sudah kita sepakati bersama, aturan yang memang sudah kita bahas bersama. Contoh nanti misalnya di kesehatan nanti
Perda disahkan, tapi pelayanannya juga tentang di sini ada pemerintah daerah apa? Sebelumnya dalam surat edaran nomor 534/40/2020 tentang protokol kesehatan pencegahan penularan wabah coronavirus disease atau COVID-19 di toko modern dan pasar tradisional dalam rangka mendukung keberlangsungan usaha di Kabupaten Tanggamus. Tanggal 2 Juni 2020 dinyatakan bahwa perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan COVID-19 terhadap pedagang, pelaku usaha, pekerja, pelanggar atau konsumen, dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan di pasar modern dan pasar tradisional atau area publik melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi new normal COVID-19. Sedangkan surat edaran nomor 535/40/2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemik. Tanggal 2 Juni 2020 dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung fungsionalisasi rumah ibadah pada masa pandemi COVID-19 perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah di Kabupaten Tanggamus melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi saya ambil kesimpulan dari kesepakatan kawan-kawan semua, baik dari Dandim tadi, baik itu dari wakil dari Kapolres dan kawan semua di BPBD, di Hukum, Kesehatan dan Kasatpol PP juga, artinya betul apa yang disampaikan kemarin itu sebetulnya belum itu di pasal 11 dan 12, ya. Nah, artinya di pasal 12 itu diberikan catatan untuk bagaimana secara kerumunan itu bisa dibatasi. Nah, itu catatan ya Pak ya, diberikan catatan khusus, boleh atau kita tidak melarang dengan kebiasaan baru ini. Yang pertama, tetap berkoordinasi, ya, tetap berkoordinasi dengan Satgas, Kepolisian, dan Dandim. Ya. Terus yang kedua, artinya kita sebagai semua elemen masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan adanya sosialisasi perda ini, ya, semua pada kesempatan berikanlah asosiasi negara masyarakat dengan perda COVID, kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian penularan virus disease 2019 ini. Yang ketiga, artinya nanti coba kita bahas tentang entah itu penambahan ketenagakerjaan untuk menanggulangi tentang kesehatan COVID. Ya, paling batasnya ya nanti diserahkan ke dinas kesehatan berkoordinasi untuk ketenagakerjaan. Saya rasa seperti itu kawan-kawan. Maksudnya Pak pimpinan sosialisasi. Dari Tanggamus, Gali Momentum TV melaporkan.